Perkenalkan, nama saya Fauzan Ramdhani Fadri dengan NIM 016. Yang pertama yaitu latar belakang. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan transparansi pemerintahan, diperlukan inovasi teknologi yang menjembatani warga dan pemerintah. Sigma, Sistem Informasi Keluhan Masyarakat, diusulkan sebagai solusi. Sigma adalah platform digital yang memudahkan warga menyampaikan keluhan atau aspirasi mengenai pelayanan publik secara online. Dilengkapi bukti seperti foto, laporan akan diteruskan otomatis ke instansi berwenang untuk ditindaklanjuti. Dengan menyederhanakan prosedur, sistem ini mempercepat proses, meningkatkan transparansi, dan menjadi alat evaluasi bagi pemerintah. Implementasi Sigma diharapkan menciptakan pemerintahan yang lebih responsif dan inklusif di era digital. Kemudian tujuan dan manfaat. Tujuan yang pertama yaitu menyediakan jalur komunikasi yang efektif. Yang kedua, mempercepat penanganan serta tindak lanjut terhadap keluhan yang diterima. Yang ketiga, meningkatkan keterbukaan dan pertanggungjawaban pemerintah. Yang keempat, memberikan data evaluasi yang presisi kepada instansi terkait untuk mendeteksi pola permasalahan. Yang kelima, mendorong keterlibatan masyarakat yang lebih besar serta memperkuat kepercayaan warga terhadap lembaga pemerintahan. Kemudian manfaat. Yang pertama yaitu masyarakat memperoleh sarana pelaporan yang sederhana dan fleksibel. Yang kedua, pemerintah memiliki akses ke data keluhan yang lebih sistematis. Yang ketiga, proses monitoring dan tindak lanjut keluhan menjadi lebih akurat. Yang keempat, meningkatkan kualitas pelayanan melalui identifikasi pola masalah. Yang terakhir, membangun hubungan yang lebih baik antara warga dan pemerintah. Target pengguna. Kelompok sasaran pengguna mencakup penduduk berusia 17 hingga 55 tahun yang meliputi siswa, mahasiswa, karyawan, serta masyarakat luas yang berminat mengadukan isu-isu seputar pelayanan publik. Kemudian pemangku kepentingan. Yang pertama yaitu masyarakat sebagai pengadu. Masyarakat bertindak sebagai pengguna utama yang mengajukan aduan mengenai berbagai isu publik. Mereka berasal dari latar belakang yang beragam, seperti karyawan, mahasiswa, ibu rumah tangga, pedagang, dan pemuka masyarakat. Yang kedua yaitu pemerintah daerah atau lembaga bersangkutan. Entitas pemerintah berfungsi sebagai pihak yang menindaklanjuti setiap aduan yang diterima. Mereka memiliki wewenang untuk memvalidasi masalah, menunjuk unit kerja yang bertugas, serta mengeksekusi penyelesaian di lokasi. Yang ketiga yaitu operator sistem atau administrator. Operator bertugas sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah. Tanggung jawab mereka meliputi pemeriksaan kelengkapan aduan, penyaringan laporan yang tidak sesuai, memastikan klasifikasi dan lokasi tepat, serta meneruskan aduan ke instansi yang relevan. Oke, baik, di sini akan dijelaskan dengan saya Sakarina Harira dengan NIM 021. Batasan produk dan layanan pembangunan sistem Sigma memiliki sejumlah pembatasan teknis dan operasional yang harus dipahami agar penerapan sistem dapat sesuai dengan kondisi di lapangan. Pembatasan ini tidak hanya berkaitan dengan kemampuan aplikasi, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti perangkat pengguna dan kesiapan lembaga yang menangani laporan. Berikut adalah penjelasan setiap aspek. Yang pertama, sistem bergantung pada koneksi internet. Sigma adalah layanan digital yang membutuhkan akses internet untuk menjalankan fungsi pokok seperti mengirim aduan, mengupload gambar, atau memantau perkembangan penanganan. Di daerah ini, dengan koneksi yang tidak stabil, proses pengiriman data bisa terganggu sehingga pengaduan menjadi kurang efektif. Ketergantungan ini merupakan pembatasan krusial karena kualitas akses internet bervariasi antara wilayah urban dan pedesaan. Yang kedua, keabsahan aduan dipengaruhi oleh kualitas bukti dari pengguna. Akurasi dan ketepatan tidak dilanjutkan dengan saya Sakarina Harira dengan NIM 021. Di sini saya akan menjelaskan tentang batasan produk dan layanan.
Pembangunan sistem Sigma memiliki sejumlah pembatasan teknis dan operasional yang harus dipahami agar penerapan sistem dapat sesuai dengan kondisi di lapangan. Pembatas ini tidak hanya berkaitan dengan kemampuan aplikasi, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti perangkat pengguna dan kesiapan lembaga yang menangani laporan. Berikut adalah penjelasan setiap aspek. Pertama, sistem bergantung pada koneksi internet. Sigma adalah layanan digital yang membutuhkan akses internet untuk menjalankan fungsi pokok seperti mengirim aduan, mengupload bukti gambar, atau memantau perkembangan penanganan. Di daerah dengan koneksi yang tidak stabil, proses pengiriman data bisa terganggu sehingga pengaduan menjadi kurang efektif. Ketergantungan ini merupakan pembatasan krusial karena kualitas akses internet bervariasi antara wilayah urban dan pedesaan. Yang kedua, keabsahan aduan dipengaruhi oleh kualitas bukti dari pengguna. Akurasi dan ketepatan tindak lanjut aduan sangat bergantung pada bukti yang disediakan pengguna, seperti foto, video, atau deskripsi lokasi. Jika bukti tidak jelas atau tidak lengkap, operator dan lembaga terkait mungkin kesulitan dalam verifikasi. Hal ini bisa menyebabkan penundaan proses penyelesaian atau membuat aduan tidak dapat diproses lebih lanjut. Oleh karena itu, aplikasi masih memiliki keterbatasan dalam menjamin kualitas atau karena bergantung pada kontribusi pengguna. Yang ketiga, penanganan aduan dipengaruhi oleh kapasitas dan kesiapan lembaga terkait. Meskipun Sigma dapat mengirim aduan dengan cepat, penyelesaian masalah di lokasi tetap ditentukan oleh kemampuan lembaga yang bertugas, seperti tersedia personel, peralatan, dana, dan prioritas kerja. Jika lembaga menghadapi keterbatasan sumber daya, penanganan aduan mungkin tertunda. Selain itu, perbedaan kapasitas antar wilayah juga mempengaruhi kecepatan respons yang diterima masyarakat. Yang keempat, beberapa fitur mungkin terbatas pada perangkat dengan spesifikasi. Tidak semua pengguna memiliki gadget dengan kemampuan pemrosesan tinggi. Penggunaan pada ponsel lama atau dengan memori terbatas dapat menyebabkan kamera muka lambat dengan crash atau fitur seperti upload media besar tidak berfungsi optimal. Untuk mengatasi ini, desain aplikasi dibuat sepraktis mungkin, tetapi tetap tidak dapat sepenuhnya menghilangkan pembatasan yang berasal dari perangkat pengguna. Selanjutnya, teknologi yang digunakan. Yang pertama, aplikasi bergerak. Sigma dibangun sebagai aplikasi seluler untuk menjamin kemudahan akses bagi semua pengguna. Dengan penyebaran luas perangkat proses pintar, aplikasi ini memfasilitasi masyarakat dalam menyusun laporan dengan cepat, mengupload bukti visual, menentukan lokasi insiden, serta mengawasi perkembangan penanganan laporan. Aplikasi seluler Sigma dirancang dengan antarmuka yang simpel dan responsif, sehingga cocok digunakan oleh berbagai kelompok usia dan tingkat kemampuan digital. Seluruh tahap pengaduan dapat dilakukan secara langsung, memungkinkan pengguna mengirimkan keluhan kapanpun dan dari lokasi mana saja. Yang kedua, sistem layanan digital pemerintah. Sigma menggabungkan sistem layanan digital pemerintah sebagai komponen dalam proses penanganan laporan. Integrasi ini memungkinkan data pengaduan masyarakat diturunkan secara otomatis ke lembaga yang berwenang. Dengan cara ini, tahap verifikasi, penugasan, dan penyelesaian laporan dapat berjalan lebih efisien. Sistem ini juga memperlancar koordinasi antar unit, mengurangi kesalahpahaman, serta mempercepat tanggapan terhadap aspirasi warga. Melalui alur digital yang terintegrasi, masyarakat dapat memantau status laporan secara transparan, mulai dari penerimaan, pemrosesan, hingga penyelesaian. Oke teman-teman, jadi saya akan menjelaskan tentang flowchart dan juga prototipe-nya. Sebelumnya, izinkan perkenalkan, nama saya Suryadi Purnama dengan NIM 011 dari kelas 2025. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang flowchart login atau sign up. Di sini kita dimulai dengan kata mulai. Habis kita kata mulai, kita akan disuguhkan ke halaman login atau sign up. Nah, kita akan diberi pilihan login atau sign up ya teman-teman ini. Nah, jika kalian klik login, dia akan masuk ke menu login teman-teman, halaman login.
Jika kalian pilih sign up, kalian akan masuk ke menu sign up. Oke, saya akan menjelaskan ke menu login dulu. Di sini menu login, kalian juga akan disuguhkan untuk memilih email atau ponsel. Jika masuk email, kalian harus menginputkan alamat email dan juga password. Jika kalian ke menu ponsel, kalian harus menginputkan nomor ponsel kalian dan juga password kalian. Nah, ada opsi lupa password. Jika lupa password, maka kalian akan menuju ke halaman lupa password ya teman-teman. Nanti saya akan jelaskan untuk menunya. Di sini dikirimkan link untuk reset password teman-teman ya. Ya benar. Oke, saya akan masuk ke halaman sign up. Di sini kalian akan disuguhkan ke halaman sign up. Habis itu kalian akan menginputkan data diri, yaitu NIK, nama, email atau ponsel, password baru, dan juga lain-lain. Setelah kalian menginputkan data diri, inputan kalian itu akan diproses terlebih dahulu. Apakah inputan kalian itu sudah benar atau masih ada yang salah. Jika inputan benar, maka akan berhasil teman-teman, berhasil dan selesai teman-teman. Oke, ini adalah flowchart singkat tentang login dan sign up di prototipe kami ya teman-teman. Sebelum kita ke menuju menu utama atau menu membuat laporan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu, yaitu adalah lupa password. Dimana di sini adalah menu ketika kalian menuju ke halaman login. Oke, kita dimulai dengan kata mulai. Habis itu kita akan disuguhkan ke halaman lupa password. Setelah itu kalian akan menuju ke input NIK kalian, dan ini inputnya harus benar ya, sesuai dengan NIK yang kalian miliki. Setelah menginput NIK, kalian akan diverifikasi data dan kode pun terkirim. Oke, di sini ada dua opsi. Ini bukan opsi pilihan, tetapi opsi ketika kode ini telah berhasil dikirim atau tidak berhasil terkirim. Jika tidak berhasil terkirim, maka akan kembali ke halaman lupa password ini. Jika berhasil terkirim, akan melanjutkan untuk membuat password baru. Setelah itu kalian akan menginput password baru. Setelah menginput password baru, password itu sudah ada atau sudah digunakan oleh user lain. Jika sudah, maka kalian akan menuju ke input password baru lagi untuk menginput password baru teman-teman. Jika belum ada, kalian akan lanjut ke halaman submit dan kalian mengsubmit password baru dan akhirnya selesai teman-teman. Oke, sekarang kita ke menu utama dari aplikasi atau prototipe kita, yaitu adalah menu dashboard atau menu home. Oke, di sini ada menu melihat data di suatu daerah, membuat laporan, dan melihat laporan sudah atau belum sih di ACC oleh pemerintah laporan kalian. Oke, saya akan menjelaskan di melihat data di suatu daerah, di mana kita akan memulai dulu. Habis itu kita menuju ke menu laporan daerah. Nah, di situ ada beberapa menu laporan dari daerah-daerah tertentu. Habis itu menginputkan suatu daerah di kolom pencarian. Misal kalian ingin melihat daerah Magetan, nah kalian tulis input kata-katanya atau di kolom pencarian, yaitu Magetan. Habis itu setelah menginputkan, kalian akan menuju ke halaman suatu daerah. Ini ke halaman suatu daerah itu adalah map di suatu daerah. Setelah menuju ke map di suatu daerah, terdapat data di setiap tempat di suatu daerah. Nanti ada beberapa data-data yang ada di suatu daerah. Misal di Magetan, nanti ada sebuah kayak bentukannya map itu ya teman-teman, bundar, nah bulat. Itu ketika diklik itu ada data-data di daerah tersebut. Setelah itu selesai. Oke teman-teman, yang selanjutnya yaitu adalah membuat laporan teman-teman. Di sini kita dimulai dulu. Itu kita menuju ke menu buat laporan. Habis itu kita harus menyebutkan judul dan deskripsi laporan untuk memudahkan para pemerintah atau para yang menerima laporan ini itu tahu apa sih yang kalian maksud, apa sih yang kalian inginkan dari laporan ini, apa sih dari tujuan dari laporan ini itu. Nah, itu buat judul dan deskripsi laporan. Setelah kalian menyebutkan judul dan deskripsi laporan, kalian menuju ke mengupload file foto atau video untuk bukti tambahan. Jadi kalian harus mengupload foto dan video untuk bukti tambahan, seperti mungkin foto jalanan rusak, agar itu wah ini berarti laporannya benar-benar terjadi gitu ya teman-teman.
Setelah itu menuju ditujukan ke siapa sih? Ini ke dinas siapa sih? Mungkin contohnya jalanan rusak, ini ke dinas siapa sih? Masa ke pemadam kebakaran? Nah, di sini kami sudah menyiapkan menu ditujukan ke siapa. Kalau jalanan rusak kan ke dinas PU, ya kan teman-teman? Oke, selanjutnya ya ketika menu ditujukan ke siapa sudah selesai, kita menuju menginput tujuan laporan untuk pemerintahan apa. Menginputkan tujuan laporan untuk pemerintahan apa. Nah, ini juga sama dengan menu ditujukan ke siapa ini, teman-teman. Oke, kita habis setelah menginputkan tujuan laporan untuk pemerintah siapa, kita menuju ke mereview kembali. Jadi ini semua kita review kembali, apakah ada yang salah sih, teman-teman? Mungkin dari judul, deskripsi, uploadan video, foto, apakah ya ada yang salah? Kalau nggak ada, kita menuju ke submit atau selesai. Oke, yang terakhir yaitu ada melihat laporan sudah atau belum. Nah, di sini kalian menuju mulai, habis itu kalian menuju ke menulis laporan Anda, teman-teman. Menulis laporan Anda, jika di situ ada beberapa opsi-opsi ya, teman. Opsi banyak nanti akan saya tunjukkan di prototype setelah ini. Dan selesai. Oke, gitu ya, teman-teman. Ini adalah menu dashboardnya ya, teman-teman. Oke, di sini ada yang terakhir ya, teman-teman, yaitu adalah menu pusat bantuan. Mungkin aplikasi kalian itu tiba-tiba loading terus. Habis itu ketika membuat laporannya kok nggak kirim sih. Nah, di sini kami juga membuat menu pusat laporan. Di sini kita mulai dulu. Habis itu ada halaman menu pusat bantuan. Itu di atas pojok kanan ya, di bagian dashboard atau home. Setelah itu, ketika kalian mengklik ini akan menuju ke halaman menu pusat bantuan. Habis itu kita ke pelayanan, nanti ada sebuah kayak chat, teman-teman. Nanti akan chatbot, itu ada beberapa opsi. Nomor 1 misal layanan kayak apa, keluhan di aplikasi ini tiba-tiba error. Habis itu nomor 2 tiba-tiba akun nggak bisa dilogin kan. Nah, seperti itu ada di situ. Habis itu terdapat menu pilihan itu ya, teman-teman, yang saya jelaskan tadi. Nah, di sini kalian akan ngetik 1, 2, 3 atau 4 ya, teman-teman, sesuai kebutuhan kalian. Nah, di sini ketika ngeklik 1 mungkin aplikasi error, ketika ngeklik 2 akun error, ketika ngeklik 3 aplikasi loading terus, ketika ngeklik 4 laporan tidak terkirim. Ini maksudnya nomor 1 itu untuk laporan tidak terkirim, nomor 2 itu untuk akun error gitu ya, teman-teman. Kalian ngeklik salah satu di antara ini, habis itu chat akan ngeproses apa sih yang kalian inginkan. Misal nomor 1 aplikasi error, habis itu akan menginputkan data, teman-teman, data angka. Maksud data angka di sini adalah kayak misal aplikasi error, nanti akan diproses lebih lanjut oleh si botnya itu. Nah, setelah itu selesai, teman-teman. Oke, itu adalah sekian sebelumnya untuk flowchartnya, teman-teman. Nah, sekarang kita menuju ke prototype, teman-teman. Oke, teman-teman, di sini kita sudah menuju ke menu prototype atau aplikasinya ini berjalan seperti apa sih, teman-teman? Oke, akan saya jelaskan satu persatu. Di sini ada menu masuk yaitu untuk login, dan di sini ada menu daftar untuk sign up, teman-teman. Nah, ini adalah desain antar muka yaitu menu dari menu login dan sign up. Oke, kita menuju ke menu login, teman-teman. Di sini ada terdapat nomor telepon dan juga password ya, teman-teman. Di sini ada juga not robot untuk mendeteksi apakah kalian itu robot, teman-teman ya. Kita klik aja dulu, dan di sini nah ini selesai. Kita menuju alamat email, itu juga sama ya karena nomor telepon tadi. Kita klik ini dan selesai. Oke, kita lanjut ke lupa password. Di sini juga sama, yaitu adalah I'm not robot. Di sini ada NIK yang saya jelaskan tadi. Kita lanjut, kita verifikasi data. Nah, ini kode berhasil. Kalau kode belum berhasil, dia itu akan kembali atau nanti nggak ada gitu, belum nggak ada menu ini, teman-teman. Nah, kita tekan ini untuk lanjut. Itu di sini kalian bisa lihat password. Nah, ini adalah password baru. Kita submit dan boom, selesai. Password selesai di reset. Kode berhasil di reset. Mohon untuk login ulang. Oke, kita login ulang. Di situ adalah menu login ya, teman-teman. Kita masuk menu daftar. Di sini ada nama lengkap, nomor induk kependidikan NIK, tanggal lahir, email atau ponsel. Di sini ketika kalian klik akan nanti notif klik set gitu. Nah, itu nanti kalian pencet, habis itu kalian
isi kodenya teman-teman di link yang saya kirimkan. Itu ada password dan alamat email. Bukan alamat email ini alamat rumah kalian. Di sini ada juga I'm not a robot untuk menghindari akun-akun tuyul atau akun-akun yang banyak ya, yang tidak digunakan, itu hanya untuk gunakan untuk mungkin laporan kayak nggak jelas gitu ya teman-teman, agar biar lebih ya kayak gitu lah teman-teman. Kita verifikasi data dan selesai. Oke, ini adalah menu dashboardnya di sini teman-teman. Di sini kita bisa ngeklik untuk melihat semua dari pemberitahuan. Ini hanya sebatas pemberitahuan aja teman-teman. Nah, di sini ada profil, di sini profilnya kalian klik ke sini. Nah, ini profilnya. Bisa lupa password. Nih, nah ini kalian akan ditujukan ke menu tadi teman-teman. Nah, oke, di sini ada logout atau ganti akun. Nah, ini akan ada reminder atau peringatan. Maka Anda yakin ingin logout? Jika ya, nanti akan menuju ke halaman login. Jika tidak, ya tidak. Ya, dia akan kembali ke sini. Oke. Terus sekilas tentang profil. Di sini saya akan menjelaskan tentang dashboard. Ini ada menu notifikasi. Nah, ini hanya notifikasi aja ya teman-teman. Nah, ini notifikasi ketika ngeklik. Ini laporan Anda yang laporan Anda ini terselesaikan, yang sudah diselesaikan ya teman-teman. Oke, kita menuju ke ini hanya ya segini aja ya teman-teman. Ini nggak bisa diklik karena ini berita yang nanti akan ditujukan ke sebuah web ya teman-teman. Di sini ada pusat layanan. Oke, kita klik. Nah, ini buat laporan tentang aplikasi ini. Misal, oke, di sini ada pusat. Nah, kita ketik. Nah, misal kita klik nomor 1, pilih nomor 1, dan dibuat akan baik. Kami akan segera mengatasi keluhan Anda yang Anda keluhkan. Terima kasih. Kita tinggal nunggu dari balasan bot. Itu biasanya notifikasinya akan dikirim melalui WhatsApp kalian atau email kalian ya teman-teman. Oke, di sini ada deskripsi layanan teman. Ini hanya deskripsi jalanan rusak itu kayak mana, habis itu lingkungan tidak kondusif, kayak gini, lingkungan kayak gini ya teman-teman. Habis itu ada layanan umum kurang profesional ya kan, tiba-tiba ketika kalian dilayani ini bentak gitu, nah kalian bisa lapor di sini. Itu ada akun diblokir, tiba-tiba akun diblokir sama pemerintah, nah kalian bisa lapor ke sini juga. Setelah itu adalah laporan kerusakan umum, habis di demo, habis itu rusak parah, nah kalian bisa laporkan di aplikasi ini. Oke, ini statistik, ini hanya statistik ya teman-teman. Statistik tahun 2025, di mana di Indonesia terdapat 123 jalan rusak, 67 lingkungan tidak kondusif, 45 layanan umum tidak kurang profesional, 254 akun terblokir, dan 10 laporan kerusakan. Ini hanya contoh ya teman-teman, ini bukan data pasti, ini hanya contoh teman-teman. Sekali lagi, ini hanya contoh, dan ini adalah data diagram bulatnya teman-teman. Di sini juga ada penjelasannya ya. Untuk penjelasannya di sini teman-teman. Oke, kita menuju ke data. Oke, ini data dari suatu daerah. Misal kita cari lokasi Magetan nih. Nah, ini. Di sini terdapat ini. Ketika kita klik, nah, berarti di daerah mana? Candirejo terdapat jalan rusak 1. Nah, pemerintah langsung ke Candirejo, di daerah ini. Mereka langsung ke sini dan melihat, benar ternyata gitu. Habis itu yang lain ini. Ya sama ya, ini ada akun terblokir di sini. Di sini gitu, karena susah dihubungi, mereka terjun ke lapangan gitu ya teman-teman. Oke, kita sebelum membuat laporan, kita ke laporan dulu. Nah, ini hanya laporan Anda teman-teman, bukan laporan orang lain. Di sini ada ini belum. Ini kayak contohnya permintaan perbaikan segala lubang berbahaya. Nah, ini belum dikerjakan. Daerah Magetan tanggal 25 Mei ya teman-teman, Mei 2025. Wah, ini baru-barusan gitu, contohnya baru-barusan gitu ya teman-teman. Ini tahap proses, dan ini sudah terselesaikan teman-teman. Di sini kalian bisa juga memilih laporan Anda ketika mungkin laporan Anda banyak
Nah, yang terselesaikan sama belum terselesaikan yang mana? Kita bisa lihat di sini. Nah, ini yang terselesaikan, belum dikerjakan. Habis itu di sini tahap pengerjaan. Nah, gitu. Oke, kita menuju ke menu yang paling utama, yaitu menu buat laporan, teman-teman. Nah, di sini ada detail, yaitu judul dan deskripsi. Kita harus mengisikan judul, ini yang paling penting untuk mengetahui apa sih yang kalian kayak yang laporan kalian itu kalian buat apa sih gitu. Nah, gitu. Di sini deskripsi untuk pelengkap saja. Oke, kita mencet berikutnya. Nah, ini di sini ada daerah. Di sini daerah yaitu adalah provinsi wajib diisi, karena ini provinsi itu untuk mengetahui lokasi kalian ada di provinsi mana. Kabupaten atau kota yaitu adalah kabupaten atau kota yang harus kalian isi untuk mengetahui kalian ada di kabupaten mana. Kecamatan juga wajib diisi. Kalau kelurahan biasanya kan ada di kota-kota gitu kan. Biasanya kan nggak mesti di kelurahan atau desa. Nah, ini opsional. Untuk jalannya ini juga opsional, teman-teman. Oke, lanjut ke bukti. Ini bukti yang harus kalian isi, teman. Misal kita pilih file, login, dan cetak. Nah, ini upload video atau foto. Ini foto ya, teman. Kalau kalian klik cancel, dia akan kembali ke sini. Nah, kita pilih file yang tadi dan boom. Ini kita harus simpan dulu. Tersimpan. Oke, kita ke berikutnya. Nah, di sini ditujukan ke siapa? Di sini sementara masih ada Dinas PU, Menteri SDM, dan KAI, Kereta Api Indonesia. Misal kita klik Dinas PU. Nah, kita berikutnya, dan ini adalah review dari kalian. Nah, review, judulnya benar atau tidak? Wah, deskripsinya benar atau tidak? Daerahnya benar atau tidak? Upload video fotonya benar atau tidak? Menterinya yang ditujukan benar atau tidak? Jika kalian merasa semua sudah benar, kalian klik submit dan selesai. Oke, itu adalah penjelasan singkat tentang prototipe dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelumnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman. Jangan lupa like and comment and subscribe.